Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 81. Satyabrata menghela napas panjang. Maya Dewi si keparat yang sudah lupa akan kebaikan sahabat lama. Ia menemui aku malam tadi, bertindak curang, memadamkan api unggun dan membawa lari anak itu. Akan tetapi aku telah menembaknya dan aku yakin tembakanku itu melukainya. Akan tetapi bukankah ia kebal? Tanya Dartoko yang sudah merasakan kedikdayaan Maya Dewi. Hahaha, kebal. Siapa yang dapat menahan peluru emasku? Satyabrata tertawa bergelak. Dia benar. Peluru emas dapat menembus kekebalan. Kata Arya Bratadewa. Raden Satyabrata, mari kita kembali ke Blambangan untuk memberi pelaporan tentang keadaan Kadipaten Pasuruan dan terutama sekali untuk memperkenalkan Andika sebagai utusan Kumpeni Belanda. Baik, Adi Tejakasmala. Kata Satyabrata yang sengaja menyebut Adi kepada Tejakasmala yang berusia 25 tahun agar dia dianggap muda dan tak banyak selisih usianya dibandingkan Tejakasmala. Memang aku mempunyai tugas menemui Adipati Blambangan dan menyerahkan surat dari Kapten Peter van de Kramer. Berangkatlah 7 orang itu menuju ke timur dan di sepanjang perjalanan tampak betapa Satyabrata mendekati Chandra Dewi dan mengajaknya bergaul lebih akrab. Dia sama sekali tidak tahu bahwa sikapnya ini bahkan menimbulkan perasaan muak dalam hati Chandra Dewi yang memang tidak pernah menyenangi laki-laki. Perguruan Bromo Dadali berada di Gung Muria. Padepokan dan pondok-pondok para muridnya merupakan sebuah perkampungan yang berada di sebuah puncak bukit yang datar. Perguruan silat Bromo Dadali ini adalah sebuah perguruan yang usianya sudah lebih dari 1 abad. Sebelum meninggal dunia, Sunan Muria yang terkenal bijaksana dan juga sakti, mengajarkan ilmu-ilmunya kepada seorang murid. Murid ini pun hidup sebagai seorang pertapa dan tinggal di Gunung Muria. Dialah yang menurunkan ilmu-ilmunya kepada para murid dan terbentuklah perguruan silat Bromo Dadali itu. Guru besar atau pemimpin Bromo Dadali yang sekarang bernama Ki Ageng Branjang yang usianya sudah hampir 70 tahun. Dia menjadi ketua Bromo Dadali sudah lebih dari 30 tahun dan selama dalam pimpinannya, perguruan ini memperoleh kemajuan pesat. Muryani, istri Parmadi, adalah seorang di antara murid-murid Ki Ageng Branjang. Bahkan ia menjadi murid terkasih dan oleh Ki Ageng Branjang ia dianggap anak sendiri sehingga menerima lebih banyak ilmu daripada murid-murid yang lain. Hubungan dekat inilah membuat Muryani mengambil keputusan untuk menitipkan putranya, Joko Galing, ke perguruan Bromo Dadali agar mereka dapat membela Mataram menghadapi ancaman dari Blambangan. Kini perguruan silat Bromo Dadali sudah berkembang. Para murid yang tinggal di puncak bukit Gunung Muria bahkan ada yang sudah beranak bini sehingga tempat itu merupakan perkampungan yang penghuninya adalah para murid Bromo Dadali bersama keluarga mereka. Jumlah para murid hanya sekitar 50 orang, akan tetapi karena sebagian besar sudah berkeluarga, maka jumlah penduduknya ada 150 orang lebih. Mereka bekerja bertani, menanam pula rempah-rempah dan tanaman obat yang dapat menghasilkan uang cukup banyak, dan ada kalanya mereka menjadi nelayan pencari ikan di Laut Utara. Kehidupan mereka sederhana namun cukup dan merasa berbahagia, tentram dan sejahtera. Perguruan silat Bromo Dadali terkenal sebagai pekumpulan orang gagah yang setia kepada Mataram. Walaupun tidak secara aktif membantu Mataram apabila Mataram berperang melawan musuh, namun segala bujukan dari pihak manapun untuk ikut menentang Mataram dengan janji-janji imbalan besar, perguruan ini tetap menolak dan siap mempertahankan pendirian mereka yang setia kepada Mataram itu dengan kekerasan. Tidak pernah ada golongan penjahat yang berani mengganggu perguruan ini, bahkan dusun-dusun di sekitar daerah Gunung Muria selalu aman karena tidak ada penjahat berani mengacau daerah di mana Bromo Dadali seolah menjadi pengawalnya. Dalam usianya yang sudah 69 tahun, Ki Ageng Branjang lebih suka bersamadi di dalam sanggar Pamujan. Urusan perguruan dia serahkan kepada murid tertua yang bernama Sanuri, seorang laki-laki bertubuh tegap gagah dan berwajah sederhana. Sanuri berusia 50 tahun dan dialah yang mewakili Ki Ageng Branjang memimpin 50 lebih orang murid beserta keluarga mereka itu. Istrinya bernama Markona, juga merupakan seorang murid Bromo Dadali yang sudah mencapai tingkat tinggi.
Usianya 38 tahun dan Markonah ini yang membantu suaminya mengurus perguruan Bromo Dadali, bahkan Markonah pula yang mewakili guru mereka melatih ilmu silat Bromo Dadali untuk memperdalam tingkat para murid. Suami istri yang kini mewakili Ki Ageng Branjang memimpin Bromo Dadali itu mempunyai seorang anak perempuan yang telah berusia 12 tahun, bernama Niken Arum. Sejak kecil Niken Arum terkenal sebagai anak yang cerdik sekali dan bakatnya amat baik dalam ilmu kanuragan sehingga dalam usia 12 tahun saja ia sudah mahir mainkan gerakan dasar ilmu silat Bromo Dadali dan mulai berlatih untuk melengkapi gerakan-gerakan dasar ini dengan gerakan kembangan yang banyak ragamnya, bahkan dapat muncul gerakan kembangan baru sesuai dengan watak dan bakat si murid. Tentu saja karena usianya baru 12 tahun, Niken Arum belum dapat mengisi gerakannya dengan tenaga sakti. Namun ia telah memiliki gerakan yang gesit sekali, lincah dan gerakannya indah. Anehnya, anak perempuan ini selain gemar berlatih silat, ia juga suka belajar membaca, hal yang merupakan sesuatu yang aneh di zaman itu. Melihat kesukaan putrinya itu, Kisanuri lalu mengajarkan ilmu membaca kepada putrinya. Dan sejak kecil sudah tampak bahwa watak gadis cilik ini pendiam, serius, dan pandai membawa diri, hormat terhadap para murid Bromo Dadali yang lebih tua. Setelah berusia 12 tahun, mulai tampak bahwa Niken Arum akan menjadi seorang gadis yang cantik dan manis sekali. Maka, di antara para murid Bromo Dadali yang memiliki anak laki-laki berusia belasan tahun, diam-diam menaksir Niken Arum untuk dijadikan mantunya kelak setelah dewasa. Ada pula di antara mereka yang menyinggung soal ini kepada Kisanuri dan Nyi Markonah, akan tetapi suami istri ini selalu mengelak dengan halus dan menyatakan bahwa belum tiba saatnya membicarakan urusan perjodohan anak mereka karena masih terlalu kecil. Seorang di antara mereka yang ingin sekali mengambil Niken Arum sebagai mantunya adalah Ki Kiswoyo, murid Bromo Dadali yang berusia sekitar 45 tahun. Istri Ki Kiswoyo bukan murid Bromo Dadali, melainkan seorang gadis dari dusun di kaki Gunung Muria. Setelah menikah dengan Ki Kiswoyo, ia lalu diboyong dan tinggal di perkampungan Bromo Dadali. Ki Kiswoyo hanya mempunyai seorang anak laki-laki yang berusia 13 tahun bernama Sangkolo. Ketika anak itu lahir dan diberi nama Sangkolo, Ki Ageng Branjang sudah mengingatkan Ki Kiswoyo bahwa nama Sangkolo itu tidak baik artinya, karena Sangkolo berarti rantai, hukuman atau siksaan. Akan tetapi Ki Kiswoyo mengatakan bahwa dia mendapatkan nama itu dalam mimpi dan dia bersikeras menamakan anaknya Sangkolo. Setelah besar anak itu memang tampak cerdik, bertubuh tegap sehat, dan wajahnya juga termasuk tampan sehingga ayah ibunya merasa bangga sekali. Apalagi di antara para bocah di perkampungan itu, Sangkolo terkenal pemberani dan juga amat mahir bersilat Bromo Dadali, juga tenaganya besar dan dia mempunyai keberanian yang nekat sehingga dalam setiap pertandingan uji coba, dia selalu mengalahkan murid-murid kecil lainnya. Kalau Niken Arum paling menonjol di antara murid-murid kecil wanita, Sangkolo lah murid kecil pria yang paling dijagokan. Penolakan Kisanuri untuk membicarakan urusan perjodohan anak mereka, membuat Ki Kiswoyo kecewa. Akan tetapi tentu saja dia tidak berani mendesak kakak seperguruannya itu dan dia pun tidak putus harapan karena siapakah anak laki-laki yang lebih tampan, lebih gagah dan lebih pantas untuk kelak menjadi suami Niken Arum? Apalagi, di antara semua anak-anak yang berada di perkampungan itu, telah menjadi bahan guyonan bahwa Niken Arum adalah pacangan, calon jodoh, Sangkolo. Bahkan bukan hanya anak-anak, orang-orang dewasa pun menganggap sudah sewajarnya kalau kedua orang anak itu kelak dijodohkan karena keduanya merupakan anak-anak yang menonjol, baik kepintaran maupun keelokan rupanya.